Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Fitra Ruslan dengan NIM 452423023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang berperan penting dalam menopang kebutuhan hidup manusia modern. Materi ini akan membahas secara komprehensif tentang asal-usul, sifat kimia, sistem pembentukan, serta peranan minyak bumi dan gas bumi dalam kehidupan dan perekonomian. Pemahaman mengenai hakikat minyak dan gas bumi sangat penting untuk memahami dasar ilmu geologi perminyakan dan proses eksplorasi sumber daya energi ini. Pengertian minyak dan gas bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa hidrokarbon cair yang terbentuk secara alami di dalam lapisan kerak bumi. Sementara itu, gas bumi merupakan campuran hidrokarbon ringan yang sebagian besar terdiri atas metana, CH4, etana, dan propana. Keduanya terbentuk dari sisa-sisa organisme laut mikroskopis seperti plankton dan alga yang terendap di dasar laut atau danau purba. Kemudian mengalami proses geokimia yang panjang di bawah tekanan dan suhu tinggi. Karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun, minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori sumber energi fosil non terbarukan. Di sini saya sebagai pemateri berikutnya akan menjelaskan mengenai asal-usul pembentukan minyak dan gas bumi. Nah, pembentukan minyak dan gas bumi ini didasarkan pada teori organik yang menyatakan bahwa hidrokarbon ini berasal dari sisa-sisa organisme laut yang mati dan terendap di lingkungan reduksi yang miskin oksigen. Nah, proses ini dimulai dari pengendapan bahan organik di dasar laut ataupun danau yang kemudian terkubur bersama sedimen halus seperti lempung. Nah, endapan tersebut kemudian mengalami proses diagenesis yang mengubah bahan organik menjadi kerogen. Kemudian pada tahap selanjutnya, dengan meningkatnya kedalaman, suhu, dan tekanan, kerogen akan mengalami pematangan atau maturation sehingga dia ini menghasilkan minyak dan gas. Nah, kemudian hidrokarbon yang terbentuk kemudian bermigrasi dari batuan induk yang kedap ke batuan reservoir yang memiliki porositas dan permeabilitas tinggi, lalu kemudian terperangkap oleh struktur geologi yang disebut sebagai perangkap atau trap. Kemudian komposisi kimia minyak dan gas bumi. Nah, minyak dan gas bumi ini terdiri atas berbagai jenis senyawa hidrokarbon yang sebagian besar tersusun atas atom karbon dan hidrogen. Terdapat tiga golongan utama hidrokarbon, yaitu parafin seperti metana, etana, dan propana, naftena yang bersifat jenuh, serta aromatik seperti benzena dan turunannya. Selain itu, minyak bumi juga mengandung sejumlah kecil unsur non-hidrokarbon seperti sulfur, nitrogen, oksigen, serta logam berat seperti nikel dan vanadium. Komposisi kimia ini sangat memengaruhi kualitas minyak dan menentukan karakteristik gas bumi, apakah bersifat kering yang didominasi oleh metana atau basah yang mengandung hidrokarbon berat dan mudah terkondensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Muhani dengan NIM 452423027. Jadi saya akan menjelaskan di bagian sistem petroleum. Jadi pembentukan dan akumulasi minyak serta gas bumi tidak terjadi secara acak, melainkan bergantung pada keberadaan sistem petroleum yang terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, batuan induk atau source rock adalah batuan sedimen yang kaya akan bahan organik yang menjadi tempat terbentuknya hidrokarbon. Kedua, batuan reservoir adalah batuan berpori yang permeabel serta tempat hidrokarbon mengalir dan terakumulasi. Ketiga, batuan penutup atau cap rock berupa lapisan kedap yang menahan agar hidrokarbon tidak lolos ke permukaan. Selain itu, diperlukan perangkap atau trap ya sebagai struktur geologi tempat terakumulasi berlangsung serta proses migrasi yang memungkinkan hidrokarbon berpindah dari batuan induk ke reservoir. Semua unsur ini harus hadir dalam urutan waktu dan posisi geologi yang tepat.
agar sistem minyak dan gas dapat terbentuk dengan sempurna. Kemudian di slide selanjutnya ada klasifikasi minyak dan gas bumi. Jadi, minyak dan gas bumi dapat diklasifikasikan berdasarkan fase, asal, dan komposisinya. Berdasarkan fasenya, terdapat minyak mentah atau crude oil yang berupa cairan, gas bumi yang berbentuk gas pada kondisi reservoir, dan konsendat yaitu gas yang mengembun serta menjadi cair saat tekanan menurun. Berdasarkan asalnya, hidrokarbon dibedakan menjadi biogenik dan termogenik. Gas biogenik terbentuk pada kedalaman dangkal dengan suhu rendah akibat aktivitas mikroorganisme. Sedangkan hidrokarbon termogenik terbentuk dari pemanasan bahan organik yang pada tekanan dan suhu tinggi di kedalaman yang lebih besar. Minyak bumi umumnya bersifat termogenik karena proses pematangannya berlangsung lama dalam kondisi geotermal yang stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu peran dan manfaat minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi ini memegang peran vital sebagai sumber energi dunia yang sekitar 60% kebutuhan energi global masih dipenuhi oleh sumber daya ini. Selain sebagai bahan bakar transportasi, pembangkit listrik, dan industri, minyak bumi juga menjadi bahan baku utama bagi industrial petrokimia yang menghasilkan plastik, pupuk, kosmetik, dan obat-obatan. Dalam konteks ekonomi nasional, sektor migas berperan besar dalam pendapatan negara melalui pajak, ekspor, dan royalti. Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap minyak dan gas bumi menimbulkan tantangan yang berupa penurunan cadangan, fluktuasi harga global, dan dampak lingkungan seperti emisi karbon. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses geologi yang sangat panjang dan kompleks, melibatkan transformasi bahan organik menjadi hidrokarbon di bawah kondisi tekanan dan suhu tinggi. Sifat dan keberadaannya sangat tergantung pada elemen sistem petroleum seperti batuan induk, reservoir, dan perangkat. Minyak dan gas bumi memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan penyediaan energi. Namun karena sifatnya yang tidak terbarukan, pemanfaatnya harus disertai upaya penghematan dan pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan. Dengan memahami hakikat minyak dan gas bumi, kita dapat mengelola sumber daya alam ini secara bijaksana untuk kepentingan masa kini dan generasi mendatang.